Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 111 sampai dengan ayat 121 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعد زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين
Wadharu zahiral ismi wa batinah innal ladzina yaksibunal isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatina layukhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Sadaqallahul azim. Terjemahan Al-Quran Surat Al-An'am ayat 111 sampai dengan ayat 121. Terjemahan ayat 111. Kalaupun malaikat kami turunkan sehingga mereka lihat dengan mata kepala, dan kami hidupkan orang mati untuk berbincang-bincang dengan mereka, serta kami kumpulkan pula segala mukjizat ke hadapannya, tidak juga mereka akan beriman, kecuali bila dikehendaki Allah. Namun kebanyakan mereka tidak mengerti. Catatan: diceritakan bahwa sejumlah pembesar Quraisy mendatangi Nabi dan berkata menantang, "Coba datangkan malaikat kepada kami untuk memberikan kesaksian bahwa engkau memang seorang rasul. Atau coba hidupkan orang mati sampai bertatap muka dengan kami, supaya kami dapat menanyakan, betulkah apa yang kau katakan kepada kami selama ini atau tidak?" Maka turunlah ayat ini. Catatan kedua, ketidaksediaan mereka menerima iman berlaku sesuai dengan kehendak Masya Allah atau masyiah Allah, sama halnya dengan segala yang berlaku pada semua yang maujud. Jika Allah menghendaki supaya mereka menerima iman di luar usaha dan kemauan mereka sendiri, hal itu mudah saja bagi Allah. Namun Allah tidak berkehendak demikian, sebab merubah sunnahnya yang berlaku pada fitrah manusia, yakni berusaha dan berikhtiar, bukan menunggu takdir. Sekiranya Allah menjadikan iman sebagai suatu kemestian dalam hati manusia tanpa ikhtiar dan kemauan manusia itu sendiri, itu berarti keimanan secara paksa. Maka sehubungan dengan itu, pengutusan Rasul tidak diperlukan lagi. Inilah yang tidak banyak diketahui oleh sebagian kaum muslimin ketika itu. Dan ini pula lah maksud dari ayat 256 surat Al-Baqarah. Terjemahan ayat 112. Dan begitulah kami menjadikan musuh bagi setiap nabi berupa manusia-manusia setan dan jin yang saling membisikkan satu sama lain ucapan bermadu untuk menipu. Jika Tuhanmu berkehendak, tentu mereka tidak melakukannya. Namun biarkanlah mereka berlarut-larut dengan kebohongan yang mereka perbuat. Terjemahan ayat 113.
supaya orang yang tidak percaya adanya hari akhir. Terjemahan ayat 113, supaya orang yang tidak percaya adanya hari akhirat tertarik hatinya kepada mulut manis manusia-manusia setan itu, dan berbuat dosa pula seperti yang diperbuat oleh mereka. Terjemahan ayat 114, apakah patut aku mencari hakim yang lain daripada Allah? Dalam hal dialah yang telah menurunkan Al-Quran kepadamu, yang mengandung hukum-hukum akidah dan syariah pasal demi pasal. Orang yang telah kami anugerahi Alkitab, mereka tahu bahwa Al-Quran ini memang diturunkan dari Tuhanmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang yang meragukannya. Catatan, maksudnya ulama Yahudi dan Nasrani, mengapa para cendekiawan Yahudi dan Nasrani tahu bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah? Sebabnya mereka pernah membaca kitab wahyu sejenis Al-Quran yang diturunkan kepada nabi mereka masing-masing, yakni kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Terjemahan ayat 115, telah cukup sempurna kalimat Tuhanmu, baik dalam kebenarannya maupun dalam keadilannya. Tak seorang makhluk pun yang mampu merubah kalimatnya dan dengan kalimat lain, sebab Dia maha mendengar dan maha mengetahui. Catatan, maksudnya kalimat Tuhan yang berupa berita terjamin kebenarannya. Bila ayat ini dikaitkan dengan peristiwa kemenangan kaum muslimin pada perang Badar, padahal ayat ini turun di Mekah sebelum peristiwa itu terjadi. Ini menunjukkan betapa pastinya kemenangan itu, sehingga kemenangan yang belum terjadi itu dinyatakan sebagai sudah pasti terjadi. Maka kata kerja tamat pada ayat ini yang menunjukkan masa lalu, bermakna masa yang akan datang atau mustaqbal. Catatan kedua, maksudnya memberikan pembalasan kepada orang yang kafir sesuai dengan keingkarannya, dan kepada orang yang beriman sesuai dengan ketaatannya. Terjemahan ayat 116, dan jika kau ikuti kebanyakan orang yang bertindak menyalahi syariat Allah di muka bumi, mereka akan menyesatkanmu dari citra agama Allah, sebab yang mereka katakan hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah mengadu dengan berdusta. Catatan, berdusta di sini maksudnya berita tentang sesuatu ditampilkan secara untung-untungan tanpa ilmu dan keyakinan dengan pengharapan supaya dipercayai orang, padahal yang dikatakannya itu jelas menyesatkan. Terjemahan ayat 117, sesungguhnya Tuhanmu lah yang lebih tahu dari kamu tentang orang yang tersesat dari citra agamanya, dan Dia pula yang lebih tahu tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Terjemahan ayat 118, karena itu makanlah binatang sembelihan yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu memang percaya kepada ayat-ayatnya. Terjemahan ayat 119,
Mengapa kamu tidak mau memakan binatang sembelihan yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya? Padahal apa yang diharamkannya sudah diterangkannya kepadamu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Kebanyakan orang hendak menyesatkan orang lain sekehendak hawa nafsunya tanpa mengetahui yang dikatakannya itu sah atau tidak. Sebenarnya Tuhanmu lah yang lebih tahu tentang orang yang melanggar batas. Terjemahan ayat 120. Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan dosa yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa kelak akan menemukan pembalasan yang setimpal dengan dosa yang mereka perbuat. Catatan 1. Maksudnya dosa yang dikerjakan oleh anggota tubuh, misalnya berzina, mencuri, dan sebagainya. Yang kedua, maksudnya dosa yang berorientasi dalam hati manusia, misalnya sombong, dengki, munafik, dan sebagainya. Terjemahan ayat 121. Dan janganlah kamu memakan binatang sembelihan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, sebab perbuatan itu suatu kejahatan. Sebenarnya manusia-manusia setan dan jin pembisikan kepada hawa nafsunya supaya mereka membantah pendirianmu bila kamu mematuhinya. Tentu kamu terlibat dalam kemusyrikan. Catatan, maksudnya menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau sebaliknya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Telah kami bacakan surat Al-An'am ayat 111 sampai dengan ayat 121 beserta terjemahannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.